Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kepada teman-temanku, sahabat syiar islami dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam nikmat Allah, di dalam kesehatan Allah, kemudian yang paling utama kita di dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan memberikan sebuah resep, atau mungkin bisa dikatakan beberapa resep cara agar suara kita tidak serak. Mungkin resep ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman kita barangkali yang lagi mengolah suara, apakah itu seorang qori, apakah itu seorang muadzin, apakah itu sebagai vokal di banjari, sholawatan, atau mungkin bahkan seorang penyanyi. Ini pun barangkali bisa memberikan manfaat. Mempunyai suara yang indah itu tentunya tidak lepas daripada kita mempunyai suara yang tidak serak, kecuali kalau itu memang seraknya memang serak khas, seperti vokal cakrakan ya, vokalis band yang memang ada ciri khas seraknya, itu memang itu istisna, pengecualian. Lah kali ini saya akan memberikan resep. Di depan kita sudah banyak, ada beberapa resep nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 resep yang barangkali itu bisa memberikan manfaat kepada teman-temanku, baik itu muadzin, baik itu qori, baik itu vokal banjari atau salawatan, atau bahkan penyanyi. Baik, langsung saja kita akan langsung praktek tutorial. Ini adalah beberapa resep. Yang pertama adalah jeruk nipis ya teman-teman. Ini nampak di dalamnya ini ada jeruk nipisnya. Nah, ini ada jeruk nipis yang sudah saya sudah diperas, sekalian saya masukkan sak buah-buahnya. Tapi yang jelas harus dicuci dulu ya, harus dicuci dulu. Kemudian di dalamnya tidak lupa diberi madu. Lebih baik itu dikasih madu yang murni. Mas Wawan, bagaimana kalau nggak ada madu murni? Ya bolehlah kalau beli madu-madu di toko-toko terdekat yang sasetan, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, ini ada kencur ya, kencur. Nah, kencur sudah ditumbuk, kemudian jangan sampai lupa dikasih madu juga. Yang ketiga, di sini ada kunir ya, kunir. Ini salong ini untuk ibu-ibu yang biasa masak, nggak asing ini. Kunir, kemudian ditambah daun serai. Nah, daun serai, dan tidak lupa di dalamnya juga ada madunya. Yang keempat, di sini ada jahe teman-teman ya, jahe yang sudah ditumbuk. Kemudian di dalamnya juga tidak ketinggalan ada madunya. Bagaimana cara membuatnya? Mudah. Mulai dari jeruk nipis, kemudian dicampur dengan madu ini, disiset dulu, disiset, kemudian kita peres, sak buah-buahnya masuk ke dalam ini cingkir ya. Nah, kemudian setelah ini siap, baru dikasih air panas. Ini baru saja mendidih, ini saya campur. Kebetulan teman-teman tadi saya menggunakan air yang direbus dengan listrik. Kita kasih ya secukupnya. Ini yang ada daun serinya. Nah, ini yang jahe, kita kasih secukupnya. Setelah kita kasih air seperti ini, lalu kita aduk, karena di dalamnya ada madunya teman-teman ya, ada madunya. Ini yang jahe campur madu, kemudian ini yang kunir campur daun serai, kita campur. Kemudian ini yang kencur
campur dengan madu. Yang terakhir ini adalah jeruk nipis dengan madu. Kemungkinan ada yang bertanya, Mas Wawan, bagaimana kalau saya kepingin dikasih gula? Tidak masalah, itu tergantung selera. Tapi saya sarankan ketika ngasih gula tidak usah terlalu banyak ya. Yang penting ada campurannya ya. Tidak usah terlalu manis. Kita campur. Mas Wawan, saya tidak suka gula, bagaimana? Ya, tidak usah dikasih gula. Nah, karena ini kembali lagi ke selera masing-masing. Nah. Kemudian teman-teman, setelah siap saji seperti ini bisa dikonsumsi kapan saja. Baik jeruk nipis, kemudian kencur, kemudian ini ada kunir plus daun serai, dan ini ada jahe, semuanya bisa dikonsumsi. Dan ini adalah pilihan teman-teman ya, pilihan. Karena pita suara masing-masing dari kita itu ada kecocokan. Kalau saya itu biasanya cocoknya dengan kencur. Artinya jika dibandingkan dengan jahe, saya lebih memilih kencur, dan ini dikembalikan kepada pita suara teman-teman. Dan biasanya ini menurut kecocokannya. Kalau suka dengan daun serai, ya, monggo bisa dicoba. Kecuali teman-teman, ini ada catatan khusus, istisna khusus untuk jahe, pengecualian. Ketika teman-teman mau tampil, apakah itu qori, kiroat, apakah itu azan, apakah itu vokal, banjari, selawatan, atau bahkan menyanyi, saya sarankan ketika mau on air, mau tampil, hindari yang ini, jahe. Kenapa Ustadz? Karena jahe ini dia mempunyai sifat panas, dan pita suara kita ini rentan sekali. Memang ada perbedaan antara pita suara satu dengan yang lain. Ada orang itu yang pita suaranya kuat sekali, kena sambal kuat, kena yang minyak-minyak makanan yang berlemak kuat, nggak ngaruh. Kemudian kena minum es pun lah kadang kuat, itu ada. Tapi kita berbicara secara global. Nah, ketika kita mau tampil, mau membacakan qori, mau sholawatan, atau mungkin mau azan, atau bahkan menyanyi, ini hindari minum jahe dulu. Artinya apa? Ketika mau tampil, hindari minum jahe. Kemudian bagaimana Mas Wawan untuk minumnya? Ya, minumnya itu ketika dalam keadaan senggang, dalam keadaan longgar, dalam keadaan nyantai. Dan memang ini bisa membantu untuk mengurangi serak. Adapun yang lain teman-teman, seperti jeruk dicampur dengan madu, jeruk nipis, atau bahkan lebih bagus itu jeruk lemon, atau mungkin ini kencur dicampur dengan madu, dikasih gula sesuai dengan selera, atau dengan ini kunir dicampur dengan daun serai, ini bisa dikonsumsi walaupun ketika mau tampil. Monggo yang tiga ini. Khusus yang jahe sementara dihindari dulu kalau mau tampil. Artinya kurang 5 menit, kurang 10 menit dari tampil, jangan minum jahe karena berbahaya. Apa dampaknya? Kalau untuk pita suara yang lemah, yang rentan, artinya gampang rusak, ini akan pecah suara, atau bahkan suara kita akan hilang kalau kita paksakan minum jahe. Ini kita berbicara untuk pita suara secara umum ya. Memang ada orang yang diberi kefadulan oleh Allah itu pita suaranya kuat sekali, kena apapun kuat, kena sambal, kena es, kena makanan berlemak, kuat pokoknya. Tapi kita berbicara secara global, secara umum. Ini boleh dinikmati ketika tidak tampil, mungkin pagi-pagi, atau mungkin tampilnya setelah isya malam gitu ya, itu dinikmati pagi hari, bagus. Ini juga membantu. Ingat teman-teman, yang pertama adalah jeruk nipis dicampur dengan madu. Kemudian yang kedua adalah kencur dicampur dengan madu. Yang ketiga adalah kunir dicampur dengan daun serai. Kemudian yang keempat ini adalah jahe. Dan
keempat-empat ini, bahkan di sebelah ini adalah pilihan, monggo. Jadi tidak semuanya diminum semuanya, wah itu namanya lah israf nanti ya, berlebihan. Kemudian teman-teman, mungkin ini sudah sering kita dengar ya mungkin, tapi yang sebelah ini ada tambahan khusus. Di sebelah saya ini ada degan hijau. Ini juga baik untuk suara dan bahkan merawat suara, atau mungkin bisa mengurangi suara yang serak. Mungkin Mas Wawan apakah sudah praktek? Sudah. Tapi kalau ini memang agak mahal teman-teman. Beda dengan degan-degan yang biasa, yang biasanya ada jual es degan gitu ya. Ini bukan yang degan-degan itu, artinya ini degan hijau. Lah, cirinya apa? Cirinya ketika dikupas, ketika disayat itu ya, dibuka kulit luarnya, itu dia nampak merah. Seperti video di sebelah ini. Nah, coba diperhatikan. Nah, itu kan ada merahnya. Itu adalah tanda bahwa itu adalah degan hijau teman-teman, dan harganya biasanya lebih mahal daripada degan biasa. Nah, ini saya dapat tadi berhubung ini dari temen, saya tadi dapat harga 17.000 seperti itu, 17.000. Padahal kalau di umum biasanya ada yang 20, ada yang 18. Dan ini berhubung teman saya beli yang besar ini yang super teman-teman. Karena degan hijau sendiri itu ada dua macam, ada yang biasa, yang biasanya agak kecil itu, ada yang super gede nih. Saya belinya dapat 17. Kalau yang kecil biasanya harganya 15, 14, taksiran segitulah. Nah, ini biasanya teman-teman dikonsumsi ngapunten untuk pesinden-pesinden yang biasanya yang itulah menyanyi atau melakukan di acara-acara wayang ya. Itu kan ada sinden-sinden. Mungkin teman-teman nggak asing lah dengan sinden. Nah, mungkin yang pernah melintas melihat atau bahkan suka dengan wayang, itu ada sinden, dia itu menyair-nyair, melakukan suaranya mantap. Ternyata diselidiki itu kebanyakan dari pesinden-pesinden dia itu mengkonsumsi degan hijau, artinya meminum airnya. Nah, ini juga bermanfaat sekali teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah larutan. Ini memang biasa saya konsumsi, dan ini saya konsumsi ketika mau tampil. Artinya apa? Mungkin saya sudah mengkonsumsi ini wedang kencur ya, mungkin kurang-kurang 2 jam dari tampil minum ini. Nah, setelah mendekati tampil mungkin kurang 5 menit atau MC sudah naik ya, kemudian kita konsumsi ini. Nah, ini untuk mengurangi untuk mengurangi serak-serak juga. Nah, barangkali ada pertanyaan, bagaimana Mas Wawan kalau dengan larutan yang ada rasanya, yang cetes? Nah, nggak apa-apa, sama aja, manfaatnya sama aja, dan mereknya terserah. Nah, tidak harus merek ini, merek lain pun juga boleh, itu pun juga selera masing-masing. Oke teman-teman, saya ulangi lagi, dari media-media ini sangat membantu teman-teman ya, mulai dari jeruk nipis atau mungkin jeruk lemon dikasih madu. Kemudian yang kedua adalah kencur dengan madu. Yang ketiga adalah kunir dengan daun serai. Yang keempat adalah jahe dengan madu. Kemudian yang kelima ini adalah degan hijau. Cuman kalau ini mungkin agak mengeluarkan biaya, mungkin untuk yang hemat dan praktis ya ini. Nah, kemudian ini juga sama ketika mau tampil. Kemudian tambahan teman-teman, terakhir pesan dari saya, tadi saya sempat dapat pesan dari penjual degan hijau, ketika mengkonsumsi atau meminum degan hijau itu diusahakan meminumnya langsung dari ininya, langsung dari buahnya ya, jadi langsung disibel saja, mohon maaf ya. Nah, jadi kata penjualnya, karena penjualnya kan biasanya lebih ahli, tahu tentang perdeganan ya. Jadi katanya kalau mengkonsumsi degan hijau ya, khusus degan hijau itu jangan dimasukkan plastik, jangan dimasukkan wadah, jadi langsung dari buahnya.
Kenapa? Kalau dimasukkan ke dalam plastik, ke dalam wadah, ini nanti kadar air yang terkandung di dalam dekan hijau itu akan berubah, katanya seperti itu. Dan dekan hijau ini juga bisa buat tombo, obat bagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf, agak keracunan, salah minum obat seperti itu ya, makan makanan kadaluarsa, akhirnya dia muntah-muntah, ini bisa buat obatnya. Seperti ini teman-teman ya. Bismillah. Dan ini adalah resep rahasia untuk pesinden-pesinden yang biasanya dia melantunkan lagu-lagu Jawa yang ada di perwayangan. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit resep atau cara untuk menghilangkan suara agar kita tidak serak. Ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman kita yang mungkin lagi menggeluti qori, kemudian menggeluti vokal banjari, salawatan, atau mungkin muazin, atau mungkin bahkan penyanyi pun ini juga bisa bermanfaat. Mungkin itu teman-teman sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada panjenengan semua. Yang jelas tidak ada niatan, dan ini saya terangkan memang saya sudah praktek semuanya. Tinggal panjenengan selera yang mana dan cocok yang mana dengan pita suaranya. Untuk itu jangan lupa terus mendukung channel saya, channel Syiar Islami 354, dengan cara 1. Subscribe, kemudian jangan lupa untuk menombol lonceng notifikasi, kemudian jangan lupa tinggalkan komen-komen yang baik yang bermanfaat, atau mungkin masukan juga boleh. Nah, mungkin kasih pengalaman, oh Mas Wawan, saya punya ini, teman ini ada resep seperti ini, monggo. Kemudian jangan lupa untuk share di media sosial panjenengan semuanya, agar saya, pemilik channel Syiar Islami 354, lebih bersemangat untuk mengupload video-video terbaru yang tentunya memberikan manfaat kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.